Hai, kedengaran suaraku? Ya, kedengeran. Hai. Aku panggilnya Ewer aja biar gampang. Oke, aware. Hari ini mau buat outline ya? Aku biasa kalau jam-jam segini emang nulis sih, lanjut nulis yang udah di Wattpad juga. Kamu gimana? Oh, begitu. Jadi udah ada di Wattpad. Udah. Emang genrenya apa? Kalau boleh tahu? Kalau si aku romance fanfiction sih. Oh, fanfiction siapa? NCT kalau aku ambil. NCT. Kenapa kenapa? Karena populer banget. Kalau NCT tuh pasti yang baca biasanya di atas 30.000 lah. Nah, iya. Makanya sebenarnya sih kalau misalnya ditanya aku ngefans sama NCT atau enggak, well, ngefans tapi enggak sampai yang gimana gitu kan. Terus ya jujur aja, kan lagi populer tuh, kenapa tidak gitu. Sempat mikir kayak gitu. Sebenarnya so-so ya. Iya, sebenarnya sih biasa aja, nggak sampai yang bener-bener kayak sampai ikut konser gitu, nggak juga. Oh gitu. Ya sih, ide yang bagus sih. Itu teman juga dari grup juga nyaranin deh NCT aja. Pasti banyak yang baca, nggak usah promosi. Iya, emang beneran. Terus kalau misal kamu bisa ambil shipping, wah lebih ini lagi, lebih gila lagi sih fansnya. Apa? Ngambil apa? Ship, ya misalnya yang lagi rame tuh pairing siapa sama siapa, cewek sama cowok, Oh, kayak gitu. oke. Iya. Biasanya sih biasanya NCT sama aespa biasanya ya. Nah iya, itu juga, aku juga iseng bikin tuh waktu itu. Kayaknya nggak nyampe 2 minggu, mungkin waktu itu udah sampai 1.000 dalam 2 minggu. Cepet. Wih, cepet ya. Padahal sih kalau dihitung-hitung kayaknya kalau bulan-bulan tahun-tahun ini dibanding tahun yang kemarin itu ya kayak lamaan tahun kemarin soalnya kan banyak orang di rumah aja sekarang udah pada sibuk. Iya. Kalau kamu nulisnya genre Mm-mm. apa? Aku sih yang mau aku sih yang mau ku ini coret-coret itu sci-fi. Yang kemarin sih udah tamat sih thriller mystery action jadi satu. Oh hebat banget. Udah tamat beneran hebat lah. Iya, yang kemarin sih udah tamat. Yang kemarin iya baru aja kemarin tamat gitu. Hmm. Jadi sekarang mau lanjutin yang pending 2 tahun gara-gara cerita itu. Waduh, lama juga ya. Iya. Itu fan fiction romance apa ya murni ya. Murni Oh, sih. itu tokohnya siapa? Kalau aku eh agak banyak ya sebenarnya pokoknya. Oh, Jadi aku kan nulis tuh udah lama, tapi emang jujur aku pakai pakai jalur ekspres, disaranin sama teman aku yang dari Wattpad juga sebelum aku nulis. Dia bilang tuh, kamu tulis, sorry ya, kalau takutnya kamu kurang berkenan juga sih, tapi biar aku ceritain aja. Kata tuh, kamu tuh apa? tulis Justru jalur emang dulu. buat ngeblend kita itu biar istilahnya masing-masing orang tuh biar ada brainstorming gitu, pengennya dengar cerita. Biasanya kalau orang cerita tuh nanti enak gitu buat outline. Bener sih. Hanya Jadi jelas. dia bilang katanya tuh, kamu Hmm. kalau mau nulis di Wattpad, ambil jalur smooth katanya. Bikin Ah, iya iya iya, oke. bikin bikin cerita bokep katanya gitu kan. Terus aku kayak, yang bener aja mau bikin cerita bokep bisa sih. Gitu cuma Tapi kalau bokep emang jalan ceritanya maksudnya nyambung ya kan istilahnya namanya bukan fiction erotis ya, tapi istilahnya mature romance kan. Beda. beda. Nah, aku juga sempat nyari-nyari dong kayak apa sih definisi bokepnya dia tuh gimana sih gitu. Ternyata emang well banyak ternyata ya, aku juga waktu tahun 2021 tuh aku kayak wow banyak ternyata ya bokep di Wattpad, hahaha gila gitu kan. Bahkan mulai dari yang kata-katanya kasar, dengan kata-katanya pokoknya jijik banget. Ya, yang tahu-tahu langsung gitu kan. Iya, yang katanya begitu baru buka pintu langsung jebret gitu kan, what the hell gitu. Iya. Kayak aku juga kan aku langsung komentar, Mbak ini masnya nggak nungguin basah dulu apa gimana gitu langsung dijebret kagak sakit gitu.
kayak gitu. Tapi That's it. Apa? kagak ledos apa ya tuh gitu. Tapi aku nggak boleh komentar gitu kan, ntar takutnya si penulisnya merasa singgung gitu apa. Iya, iya, iya. Jadi aku Iya. iseng tuh, aku iseng deh, ya udah deh aku cobain nulis deh gitu kan. Terus maaf nih, aku pakai face claimnya dari NCT kan. Nah, cari tahu dulu yang paling seksi, yang paling daddyable tuh, yang daddy material banget tuh siapa gitu kan. Ya. Kalau yang paling Gitu. seksi itu yang pemimpinnya, leadernya, oh enggak Joni ya, yang muka Batak itu. Nah itu, aku Oh langsung ya. ambil Joni kan, ambil Joni tuh buat ini buat episode pertama. Tapi di jadi aku bikin kayak one shot gitu. Di episode pertama itu, aku jujur aku kurang suka dengan bokep yang cuma kayak datang Jebret. jebret bye. Aku nggak suka. Aku harus ada, anggap deh kayak komik-komik hentai Jepang gitu yang ada story Hmm. progression, ada apa sih, eh, perkembangan si karakter gitu-gitu kan, kayak biasalah sosok idealis ya kan gitu. Iya, iya. Ya, bukan sosok idealis, tapi kalau kan kembali lagi tujuan menulis kan, tujuan menulis apaan? Kalau cuma buat ngaya-ngaya, hai-hai-hai ya itu mah buat fun-nya sendiri gitu kan, bukan untuk Nah bener banget tuh, terus udah gitu tuh aku pikir ya udah deh aku coba aja bikin dulu, bikin deh iseng banget aku bikin waktu itu dengan dengan apa ya namanya, eh cover yang kayak itu tuh nggak ada hubungannya sama ini aja, nggak ada heeh. hubungannya sama bokepan, dibaca nggak tahu seminggu itu udah 600. So, kayak wow, Mmm, seminggu 600 cepet ternyata. mantap. Kalau Iya dan Kak tapi ujung-ujungnya tetap aja sih, ujungnya tetap, dari story progression ujungnya tiba-tiba sampai Mei 2022 tuh aku udah sampai 56 Ribu? chapter, Oh, nggak di 56 chapter. Dan totalnya udah sekarang berapa, 200.000 kali dibaca sih. wih, mantap. Iya sih kalau edit cepet ya. Nah, jadi kalau misal kamu iseng nih mau nulis, misalnya kamu ternyata dari K-pop atau dari mana gitu, cari yang paling populer, kasih bokep sedikit. Laku. Oke. Cuma gue ya nggak tahu sih mungkin orientasi. Kita tanya yang lain dulu. Mawar. Mawar. Nggak mau, nggak mau komentar. Oke deh, If aja deh. Halo If. Mawar, If. Evita. Ya udah kalau mau denger aja. Tadi sampai mana tadi? Oh, apa ya? Iya, iya, iya sih, bener sih ya. Jadi caranya juga gitu. Tapi kan emang kalau aku nulis sih nggak gimana ya? Bukan buat itu istilahnya romance. Kalaupun romance aku maunya ya yang apa? Yang banyak intriknya gitu loh. Jatuhnya dark sih. Kayak Oh, maksud. kamu suka yang angsty gitu ya berarti? Ah, Suka yang angsty, yang banyak marah-marahnya, yang banyak yang bikin emosinya gitu ya? enggak. Ya sukanya yang plotnya nggak tertebak gitu loh. Jadi kayak Oh, heeh. gitu pokoknya yang terus nah ada action kalau nonton macem-macem kayak istilahnya kayak drama yang misteri campur kayak yang apa kayak yang kayak castle pokoknya yang ada pembunuhan itu udah demen banget deh jadi istilahnya memang ya aku kalau nulis ya maunya yang begitu. Jadi emang mungkin tujuan menulis juga sih ya. Kalau aku yang nggak puas, aku nggak ini nggak buat apa gitu istilahnya gitu. Jadi ya aku sih maunya dengan Enak deh. banyak yang baca. Cuma ya itu aku pas dulu gitu loh istilahnya. Tapi emang sih, kalau nulis tuh enaknya ya saat kita bisa nulis buat diri sendiri ya, bukan karena
tuntutan orang gitu, atau karena oh karya kita dibaca sama orang nih, oke gitu. Jadi kan jadi semangat. Padahal demi kepuasan sendiri aja dulu sih sebenarnya ya kalau menurut aku. Oh, jadi sebenarnya sih tujuan aku nulis sih sebenarnya sih ya ya populer tuh ya istilahnya pasti mau adalah set istilahnya set wanted-nya mau isi gitu, maunya sih populer, cuma ya istilahnya aku sih pengen bisa nulis tapi yang bagus gitu. Um, yang kalau soalnya kalau aku kan di grup-grup chat gitu suka baca-baca ya punya teman gitu tuh ada yang gila seru banget, udah seru, deskripsinya bagus, ngena lah istilahnya gitu. Jadi kosakatanya tuh kaya gitu. Jadi kayak pengen gitu gimana nih bisa membuat karya sesempurna ini gitu. Jatuhnya gitu. Jadi istilahnya kayak ambisinya belajar sih, ambisinya belajar gitu. Jadi kan kemarin udah buat genre yang dark romance, ada thriller campur misterinya, actionnya gitu. Terus habis ini mau nyelesain si sci-fi gitu. Nanti sekalian maksudnya nyambi yang ciklit yang ringan-ringan lah istilahnya kalau bisa gitu. Planningnya sih gitu istilahnya. Mm. Bisa lah. Ya nggak tahu, makanya sekarang mau ret-ret itu jatuhnya jadi ngobrol, tapi ya nggak apa-apa sih. Istilahnya memang namanya kan brainstorming ya. Ya terus gimana itu mu apa jalan ceritanya gimana tuh? Karakternya siapa? Siapa aja? Jalan Hmm. ceritanya gimana? Yang mau Kalau ini. kalau yang mau aku tulis sekarang tuh tentang ini, yang tentang seorang ayah Hmm. yang ditinggal meninggal sama istrinya pas ngelahirin. Hmm. Oh. Nah, eh, si apa ya ayahnya ini tuh mepet-mepet sakit jiwa sih sebenarnya. Karena dia berapa kali tuh nyoba bunuh diri, terus kayak overdosis dan segala macam kayak gitu. Kayaknya seru sih ya. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi si anaknya kan kembar ya. Hmm. Nah, dia tuh berkali-kali bilang gini, kayak aku tuh komitmen aku itu buat punya anak sama dia, ngebesarin anak sama dia. Hmm. Kalau kamunya nggak ada, terus buat apa? Kayak gitu. Joni ngomong gitu. Siapa sih tokoh utamanya? Ini Jamin. Gak kebayang. Even bukan. Jamin yang bikin kayak gitu. Jadi dia bener-bener yang kayak aku tuh jadi gini, emang emang dari itu aku ambil yang dari she fell first, he fell harder tuh itu Oke, gitu. oke. Iya, iya, yang banyak sekali Jadi, sih. Ya. uh, jadi dia tuh emang niatnya dari dulu ya udah, aku dari dulu niatnya emang coba bareng sama kamu gitu. Jadi pas istrinya ini meninggal, Hmm. terus gue gimana gitu. Hmm. Gitu lah gitu. Oke. Dan anaknya masih kecil, enggak kecil. Jadi ini 14 kayaknya tahun. tokoh utamanya cewek, terus dia masuk ke kehidupan si mamasnya ini ya. Pusatnya di si anak kembar. Jadi anak kembar yang ngelihat gimana ayahnya. Oh, justru anak kembarnya ya tokohnya. Uh-uh. Oh. Iya. Jadi si anak kembarnya ini yang ngelihat ayahnya itu gila, ayahnya tiba-tiba pulang-pulang ode. Gitu. Ah, di amat. Oh, ini angst ya istilahnya genrenya jatuhnya ya. Nah itu buat nyeritain struggle apa? Jadi nyeritain struggle ayahnya untuk move on dari ibunya, dari istrinya, dari sudut pandang anaknya. Oh, Gitu. Struggle itu gimana? iya, kayaknya sih ya bakal bakal populer. Miu, Miu, Amin. Miu, Halo. lagi buat cerita apa? Apa? Lagi buat cerita apa? Mau buat cerita apa baru apa udah ada di Wattpad?
Oh, putus-putus ya. Halo, Miu. Hmm. Halo, Oh, kesalahan teknis. Jadi lagi buat cerita apa? Udah ada di Wattpad atau baru? ada yang udah ada di Wattpad, ada yang lagi nulis online sih. Jadi 2 kali jalan ya? Ada 2 jalan. Iya, Wah, malam iya. dua-duanya. Tapi kebetulan yang satu udah Oh, tamat. bagus. Ya Ya, udah. ada temennya ya. Ya ada aku teman. Ya, jadi ini yang buat outline yang baru mau dibuat ya. Mm-mm. Ceritanya tentang rencananya tentang apa? Buat yang baru ini, rencananya tuh pengen bikin fantasy, Hmm, tapi dia ada romance-nya gitu. hmm, Cuma masih kayak masih belum ada gambaran juga sih. Jadi cuma ya. kayak wondering gitu, muter-muter jadinya. Tapi kan kebayang kan deskripsinya maksudnya ngomongnya kerajaan apa temanya kerajaan yang Middle Earth apa fantasinya yang macam kayak Bella gitu ya. Bayang nggak? Ya itu ada bayangan ya, cuma aku kayak ada sedikit keraguan karena itu bukan genre yang biasa aku ketik gitu. Hmm, Jadi kayak takut kurang riset aja gitu, takut ntar gak jelas gimana. emang kan Sebenarnya sih fantasi nggak harus riset sih ya kayaknya, tapi kayaknya harus deh. nah, kalau fantasy itu yang penting world buildingnya. Jadi istilahnya ada konsistensi di world building itu. Jadi misalnya kan setiap fantasy, walaupun fantasy ada hukumnya lah istilahnya gitu, ada law di situ. Yang istilahnya tidak ujuk-ujuk, tidak boleh diganggu gugat. Kan kayak kalau kita nonton Game of Thrones itu kan ada hukumnya juga di situ. Terus siapa yang berkuasa di situ, hukumnya apa, terus apa gaun setting yang paling sulit sih memang world buildingnya sih itu yang konsisten world buildingnya itu detail lah istilahnya karena kan kita nggak tahu kita yang baca kita pegangannya cuma dari deskripsi semua aja karena di dunia ini kan nggak ada jadi yang fantasi itu yang pasti world building sih tuh. Hmm, oke oke, kayaknya lumayan dapat gambaran dikit nih. Makasih ya Kak. Iya, iya. Aku sih belum pernah belum pernah nulis. Tapi temen-temenku sih eh, yang buat fantasi itu, buat lore tuh ya gitu. Jadi apanya setidaknya deskripsinya itu jelas gitu, dunianya seperti apa gitu. Pas masuk, misalnya kondisinya aku sih yang pernah baca tuh ada fantasi kerajaan gitu tahu-tahu di konfliknya pas perangnya gitu jadi istilahnya ada manusia muka pucat pakai pakai baju perang perang di terlihat rembulan itu mengkilat shining terus backgroundnya itu ada api yang berkobar dari bahan bakarnya itu desa lah istilahnya kayak gitu lah istilahnya jadi uh, mood lagi nih fantasi sih mainnya mood juga itu keren sih temen. Iya sih. Itu yang Middle Earth terus ada juga fantasi temenku yang modern sih ada fantasy tapi modern jadi um, jatuhnya kayak apa ya istilahnya kayak baby metal Hmm, sih baby metalin negeri-negeri itu oh, oh ya ya ya. ya, Ngerti ngerti ngerti. ya ada robot-robotnya lah gitu tapi kayak ini ya gitulah itu juga kalau aku baca memang biasanya sih orang fantasy tuh pinter pinter gambar gitu apa sih nulis detailnya itu loh karena kalau dia juga manik
apa, terus istilahnya kalau action dia gambarin senjatanya seperti apa gitu. Terus satu lagi temanku fantasy dia lokal tuh lore lokal. Itu dia jelasinnya pakai gambar dia, pakai gambar di sana kan sistemnya mirip kasta ya, jadi dijelasin gitu kasta ini kayak apa tertinggi siapa, terus di luar kasta itu yang forbidden itu apa itunya, terus yang direbutin kitab apa gitu. Terus dia masuk penjaranya seperti apa. Terus makhluk-makhluknya kayak apa yang dedemit. Nah, ini fantasy lokal horor lah. Aku lihat tuh bagus juga. Wah, teman-temanku tuh kalau nulis fantasi mantap. Ya, Hmm. ya begitulah istilah. Tapi pertama mungkin biar itu tetapkan dulu mau buat apa, kayak gimana. Udah ada bayangan? Ada sih kayak semacam aku kan akhir-akhir ini sering baca semacam manhwa gitu. Jadi kayak tertarik bikin isekai versi novel. Isekai. Oh iya. Iya, Hmm, iya. pengennya pengennya gitu cuma masih ada kayak ragu-ragu lah ya antara ngestak Hmm, atau aku juga ngerasa kayaknya belum jago main diksi. Jadi kayak kaku aja gitu. fiksi. Emang yang kemarin bukan fiksi. Bukan Oh, diksi. diksi. Oh my God. Oh, Iya, hai. kalau pemilihan pemilihan katanya aku ngerasa kayak aku masih perlu banyak belajar gitu. Wah, Kayak aku masih terbatas banget gitu loh iya. kata-katanya. Sih. Jadi makanya agak ngeri. Iya, sama. Aku juga kosakatanya sangat-sangat terbatas. Jadi, istilahnya ya belajarnya ya baca-baca punya teman terus tak catetin aja satu-satu gitu. Tapi kalau kurang kurang apa tuh waktunya dirasa terlalu lama udah geblas aja. Terus pakai feeling, pakai feeling kata-katanya ragu apa enggak gitu. Paling begitu. Iya. Iya sih. Kalau ini emang apa ya? Kalau pakai feeling kadang katanya malah jadi nyambung gitu ya. Ya, betul. Dipu, mau ngomong, oke, silakan berbicara. Kamu sedang buat apa, Dipu? Hai Kak Dian, Kalian yang mana? Dimu-dipu. Oh, begitu. Sedang buat apa ya? Oh, ini Um, udah kedengeran nggak suaranya? Oh, ini udah. Ini. Ya, ya, kedengeran. Nah, oke. Lagi Uh, buat apa? ya buat banyak judul sih. Lagi ada collab sama penulis lain. Wow, collab. Collab itu gimana ya? 50-50 ya? Jadi sebenarnya dia udah bikin naskahnya, cuma karena in English, terus aku diminta buat lebih mengembangkan dan memberikan sentuhan feminin di sana karena dia cowok gitu. Oh, gitu. Ya dia penulis dari Kanada sih. Oh, gitu. Ini jatuhnya bisnis. Ya collab otomatis bisnis sih. Oh, Karena jadi emang lebih. tujuannya ke sana. Selain itu emang banyak yang lain juga sih. Terus tersebar di berbagai platform. Cuma emang belakangan ini agak-agak mager nulis karena lagi fokus yang di collab itu. Lumayan dibayarnya. So far belum tahu kan, baru kita lihat dulu gitu. Dia juga ngeliat dulu gitu, kalau enggak ya Lihat dibayar. dulu gitu, ntar gimana. Tapi ya rencananya sih udah ya oke lah, tinggal eksekusi. Cuma agak ribet karena ini kan dari translate bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa kata yang emang menurutku kurang pas. Karena menurutku itu emang masih sangat mentahan translate-nya. Jadi itu tantangan banget buat gimana caranya aku menemukan kata yang pas. Jadi kan kalau collab sama
penulis sesama Indonesia kan udah ngerti bahasanya kan, udah pasti maksudnya kayak gitu, udah pasti. Tapi kalau dari translate kan kita harus mencerna lagi, ini maksudnya gimana ya, biar bisa mendapatkan kalimat yang lebih pas dan lebih lebih menarik gitu dalam bahasa Indonesia. Oh, ini mau diterjemahin aja semuanya? Semuanya dalam bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris, cuma ya emang pasarnya di Indonesia. Jadi istilahnya sebenarnya terjemahan ya? Iya, Enggak juga. terjemahan. Berarti terjemahin. Wah, itu susah. Sebenarnya aku nggak nerjemahin karena udah ada yang nerjemahin. Aku cuma nerima translate-nya aja. Jadi ya, translate-nya sebenarnya translate-nya juga agak gimana ya? Ya karena translate-nya mentah ya kan, kalimat dalam bahasa Inggris tuh ada yang nggak bisa diartiin per kata gitu. Ada yang emang frasa yang kita harus mengartikan itu dalam sebuah kalimat yang utuh. Itu kayaknya translate yang ini tuh agak-agak gimana gitu. Jadi emang untuk memahami itu aku harus baca berkali-kali untuk klik untuk bisa mendapatkan kalimat yang pas dalam bahasa Indonesia yang emang oke buat buku gitu. Oh iya, Yoru, bentar ya. Ya, aku pernah baca juga bahasa Inggris ya. Dia susah banget. Maksudnya istilahnya itu suatu hal yang nggak bisa diterjemahkan sih. Kalau misalnya kayak peribahasa atau istilahnya kayak Yoru, silakan berbicara. Ini aku off aja ya. Silakan yang lain. Silakan. Halo. Ya. Halo, sedang buat apa? Aku sedang mencari space ya, mau menerima aku. Aku pengen jualan naga dan Pegasus kalau diizinkan. Oh, jualan naga. Iya. Mau, Mak. Ini nggak bisa dikurbanin. Adanya kalau yang bisa kurban tuh domba, kambing, kebo. Aku jual kambing pink. Ya, baiklah, kata ya, silakan. Harganya berapa? Ya Allah, ini bikin ngomong sama ponakan, sumpah. Bentar, aku apa aja yang aku jual? Yang pertama ada kambing pink, terus ada panda insomnia, terus ada cicak gigacat, terus ada harimau letoy. Beneran jualan, ya Allah. Iya. Aku baru jual 6 jam yang lalu, tapi nggak ada yang beli. Iya. Jadi bercanda kan? Random. Ya, terima kasih ya. Iya. Akan pinggir dulu ya. Jadi belum mau beli ya? Hah? Iya. Belum mau beli ya? Dalam logika itu tidak ada namanya kambing berwarna pink. Intinya gitu. Itu ada aku jual. Adalah Adobe Photoshop. Tapi ya sudah, iyain aja. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Permisi. Ya. Saya Dipu. Ya, siapa lagi yang maunya Dipu? Kenapa? Sebenarnya di sini nggak niat ngomong sih, cuma pengen dengerin aja. Tiba-tiba disuruh ngomong, ya udahlah. Itu ceritanya tentang apa, Bu? Masih rahasia, karena emang harus dirahasiakan. Iya sih, namanya udah duit berbicara sih. Tapi yang sukses ya, soalnya susah. Amin, semoga yang lain juga sukses. Semangat kalian. Semangat Miu. Ketemu gara-gara kamu nih, aku ikut ngedengerin. Ya, coba S. Aduh, S cendol. Ini si Blue. Dia berbicara? Oh, tidak. Oke. Rin? Dengar saja. Oke, ya sudah.
Oke, Miu lagi buat outline ya yang kalau gitu mungkin pertama yang ditulis karakter dulu kali ya. Rencana karakternya berapa ini? Udah tahu belum ya? Aku rencana bikin karakternya 4 kayaknya. 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok. Mm-mm. Istilahnya ini kepentingannya apa masing-masing? Apa ya? Ini kan fantasy romance ya. Betul. Istilahnya Jadi kepentingannya, misalnya kepentingannya, tujuannya apa, misalnya dari latar belakang apa, dia ingin mencoba mendobrak tabu atau dia lahir dari keluarga apa, itu kepikiran belum? jadi karena temanya isekai, aku tuh pengen bikin karakter utama ceweknya ini, dia kayak salah dijemput sama malaikat kematian gitu. Oh, baik, oke, ya. Jadi sebagai kompensasinya dia dikasih nih dikasih hidup di semacam novel kesukaan dia. Masalahnya dia itu kayak jadi calon calon apa sih kok kurban sih? Aduh, kok kurban anjir. Apa apa bahasanya? Apa tumbal, buset, buset. Kenapa kurban ya tuh? Kita panggilin Yoro lagi deh. Yoro deh mau beli kambing pink. Aduh, gara-gara Yoro nih. Random. Jadi jadi kayak dia ini bakal masuk ke karakter yang jadi tumbal gitu, tapi dia mau tetap hidup. Maksudnya di kehidupan gue yang pertama kan gue mati tuh. Masa di sini gue mati juga sih? Jadi dan settingnya pengen aku bikin si karakter utama cewek ini kerja di keluarga bangsawan yang emang bakal numbalin dia. Baik. Nah, Baik. Ya. Terus dan yang 2 cowok ini gimana? nah 2 cowok ini satunya ini kaisar, yang satunya itu lagi dia kayak komandan kesatria yang melindungi kaisar. Jadi dia sama kaisar ini kayak bondnya itu erat banget gitu. Baik. Jadi kaisar sama kesatrianya. Terus ceweknya itu sebagai antagonis ya? Yang satunya lagi? Yang cewek yang satunya lagi itu dia pasangannya kaisar. Jadi istrinya apa calon baru selir? uh-uh. Selir. Baik. Oke, ini Tapi udah itu tapi backgroundnya fantasinya kayak gimana? Apa Europe apa Chinese apa gimana? Apa Jepang apa? Europe sih, Europe. Europe. Kalau bajunya itu lebih ke detail. Nah, bajunya ini nih Kak yang apa ya, kayak aku agak bingung. Dia mau milih yang kayak ala apa ya gitu ya. Hmm, Ala yang lagi populer, yang kayak di webtoon apa ala-ala modern gitu bisa sih. Kan ya udah lihat-lihat aja kamu di history itu, history di YouTube itu kan kalau Inggris biasanya sama Perancis itu kan biasanya kalau uh, abad 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 18 ya kalau di Prancis tuh yang roknya ngembang-ngembang terus istilahnya baroki ya kayak gitu yang kayak pesta dansa yang istilahnya memang zaman terluxnya di Prancis ya abad 18 sih itu atau pakai yang lebih simpel kayak
zaman abad ke-14-an lah di Inggris tuh, simpel sih, tapi ya knight-knightnya emang yang benar-benar hobi perang zaman itu dulu, yang benar-benar knight. Bisa sih, lihat aja sih, kalau bingung ya ke YouTube history aja. Oke, makasih sarannya, Kak. Gimana? Halo, kamu tidak berbicara? Ingin berbicara apa tidak? Tidak? Ya, tidak baiklah. Aku akan berbicara tentang diriku sendiri. Tak apa ya? Itu yang aku kerjakan. Nah, ini aku sih sebenarnya udah jalan. Jadi ceritanya tentang namanya racing nih, sci-fi, istilahnya sci-fi. Dia itu ada orang namanya Handoko. Dia ngunjungin kasir gitu, terus dibilang, Anda mau nggak membesarkan anak? Kasirnya bilang, membesarkan anak gimana? Orang untuk hidup sendiri aja susah, gitu lah istilahnya. Ini membesarkan anak gitu, dipikirnya orang gila. Terus dia kembali lagi, terus bilang, ini membesarkan anak, anaknya itu adalah Anda sendiri, tapi waktu masih kecil, gitu. Jadi ini ceritanya, apa sih istilahnya ya? Kembali ke masa lalu. Gitu. Kayak ngelup gitu ya? Iya, istilahnya seperti itu. Tapi karena itu tidak bisa sebenarnya, jadi istilahnya kembali ke dimensi. Jadi ini sci-fi-nya itu lebih agak lebih kompleks ya. Jadi kembali ke tempat lain. Jadi dulu di masa depan gitu, Elon Musk itu berhasil ke Mars lah itu. Tapi dia istilahnya nggak sendirian, dia punya tim dan ada yang modalin dia. Ini namanya si Halley lah. Halley itu sejarahnya dinya udah panjang banget. Dulu dari nenek moyangnya dulu Belanda di sini, terus punya modal lah istilahnya, memang modal besar. Dulu dia dibagi 2 tim, dia Elon itu sumur B, Halley itu sumur A. Nah, di sumurnya si Elon Musk itu ternyata masanya itu bisa nggak stabil masanya. Jadi karena akibat ketidakstabilan massa dari atom hidrogen itu, dia jadi begitu ke bumi, timnya itu langsung mati lah istilahnya kayak gitu. Bobotnya itu sangat berat gitu. Jadi terpaksa si Elon Musk ini dan keturunannya tetap tinggal di Mars, nggak bisa balik ke bumi. Dan dia dipindah ke distrik C yang untuk mengunci orang-orang ini gitu di dalam distrik C itu. Nah, di dalam distrik C itu nanti mereka bermutasi, beda sama orang yang pada umumnya. Jadi karena masa di distrik C itu disetengahin biar nggak pada mati. Jadi mereka panjang-panjang, jadi kayak avatar gitu loh. Nah, sementara di distrik A ini, Halley ngembangin distrik B itu jadi pusat kayak termonuklir lah istilahnya, pembangkitnya di Mars itu. Nah, dia jadi penguasa Mars di situ. Nah, nanti konfliknya adalah distrik C ini kayak minta kebebasan gitu pada keseluruhan penduduk Marsnya nanti. Karena mereka itu sebenarnya dianggapnya kan monster lah istilahnya, tapi karena mutasinya itu badannya panjang, terus ada yang tangannya 4. Nah, dia udah jadinya istilahnya gitu. Nah, nanti cerita yang si Handoko dan orang minimarket ini nanti ada hubungannya dengan itu semua gitu. Ribet ya. Nah, itu kalau gue fantasi juga tapi sci-fi. Aku butuh outline. Tapi itu kayak apa ya, persiapan kakak udah kayak mateng banget sih menurutku. Sampai ada gambarannya ini. Iya, makanya ini kalau nggak ada outline, ini mati kutu.
Sebenarnya awal-awal tuh iseng-iseng aja. Kan emang suka baca lah, suka nonton sci-fi gitu. Terus buat-buatan. Terus lama-lama lah. Ini gimana ya? Ya udah aku buat aja sekarang. Jadi ini ya kayak jadi dempen, jadi pengen bikin gitu ya. Iya. Terus ditanya ini kapan lanjutannya? Bentar, saya. Saya ini dulu gitu. Kan buat waktu itu kan bersamaan dengan yang dark romance kan. Ala ini aja ada dark romance yang gampangan lah gitu. Tapi itu juga gak gampang, pusing juga sih karena ngakalin sistem di ceritanya tuh. Jadi jadi ada suatu tindak kejahatan yang kekuasaannya hampir absolut. Nah, gimana cara nurunin kekuasaan orang istilahnya masih saudara sama orang politik lah istilahnya gitu. Gimana cara menjatuhkan orang ini? Wah, itulah aku kalau buat menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau aku yang menurut aku ya, karena aku biasa nulis romcom ini, pilihan kakak itu hebat banget loh. Nggak semua orang bisa nulis sci-fi. Dan nggak semua orang otaknya nyampe buat nulis sci-fi. Aku aja pengen, tapi aku nggak ada, apa ya, imajinasi aku tuh nggak sampai. Sedangkan menurutku kakak ini kayak udah dipersiapkan mateng banget. Ini udah keren banget sih menurutku. Ya semoga aja sih tahun ini bisa tamat gitu. Jadi biar istilahnya ada yang tamat di sci-fi lah gitu. Amin. Semoga Iya. lancar selalu. Fantasinya tamat juga sih. I hope lah. Ya, Kan kamu udah ada satu genre lagi selain fantasy kan? Genre romcom ya? ya kalau romcom aku biasa emang nulis itu. Udah berapa karyanya? Kalau yang masih ada di publish itu 27. Buset, gila. Tapi itu hasil gabutan banget sih Kak. Dari tahun 2015 apa 2016 gitu mulainya sampai sekarang. Mantap ya. Begitu. Gila ya. Kapan sumpah gue aja heran gue pernah baca yang semacam Mbak Mio tuh wah gila gimana gue nyiptain karya 27 rasanya ya. Akhirnya ketemu. Jadi nanti mutualan ya. Iya. Gimana ini? Gue nggak. Yaudah nanti di komentar di itu aja di Wattpad Wattpad Manifest tuh kan ada apa namanya? Nggak usah gue SS aja. Susah geblek. Udah aku udah. Ya udah. Wah gila nih, gue juga jadi pengen berguru nih, gue juga mau nih yang buat 7 cerita, buset. Gue juga pengen gitu, tapi maunya berbagai genre. Itu caranya gimana sih? Bisa begitu? Konsisten? Gue nggak bisa konsisten, gimana sih caranya konsisten? Eh, sebenarnya karena apa ya, waktu SMA dulu aku tuh kayak hobi baca fanfic. Jadi kayak ditunggu-tunggu ini nggak ada kelanjutannya. Jadi ya bikin sendiri. Bikin sendiri ternyata lumayan rame gitu. Karena Oh, rame jadi keterusan. kalau fanficnya siapa? Apa? Fanficnya siapa? Siapa? Sehun EXO. Sehun. Iya, Sehun sih masih banyak banyak gitu, banyak fansnya juga sih. Mm-mm. Ya, Dulu itu ya gitu, tapi karena masih SMA jadi kayak kacangan gitu kan. Pemilihan katanya juga ya sama aja sih, sekarang masih sama aja perasaanku. iya, Gen 2 ya. Sehun gen gen berapa sih? Gen 3 ya? Iya, Iya, Gen. Gen 3.
Aduh, iya. Iya tahun itu sih masih kalau sekarang udah ngawur-ngawur. Kalau sekarang kan apa NCT. Iya, sekarang tahunnya NCT sih kan dengan X Iya, generasi rame banget di Wattpad atau di apa? Iya, rame banget. Aku sih juga mempertimbangkan tadi si itu bilang udah NCT aja, aku aja dapat 200.000 ditambahin smooth. Tapi sih aku sih mau sih buat NCT. Cuma gue mau masuk ini nih. Gue sih emang orangnya doyan main-main ya, jadi pengen aku buat genre petualangan dinosaurus. Itu juga keren sih. Ya, Soalnya tapi nggak pernah nggak pernah ada yang bikin cerita tentang dinosaurus. Aku kayaknya jarang loh nemu atau karena aku hobinya romance ya jadi kayak jarang ketemu aja. Sebenarnya kayak mungkin banyak, tapi karena akunya aja kali ya. nggak tahu kan kayaknya emang nggak ada sih genre petualang untuk genre petualangan aja jarang banget. Aku sih dapat sih tapi yang tahun-tahun lama tuh yang tapi istilahnya distopian biasanya tuh zombie-zombie terus Hmm, macam Last of Us gitu-gitu ada kalau genre petualangan. Tapi ya sekarang udah nggak orang-orangnya udah nggak tahu kemana tuh yang buat genre gitu. Banyak kan iya, iya. Aku ingatnya apa ya? Aku pernah baca tentang akademi-akademi, dia kayak akademi zodiak gitu, petualangan kan. Tapi hmm. terakhir aku baca 20 chapter terus hilang ceritanya. Waduh, Iya, sedih. karena nggak banyak fansnya kalau genre-genre kayak gitu biasanya. Hmm. Iya, banyak fans di ini ya. Kalau bukan horor di romance nomor satu sih. Kalau horor sih nggak nomor satu. Ya kalau nomor satu setahu yang karya karsa sih yang horor nomor satu. Kalau di Wattpad banyak kan genre ini genre romance. Genre romance ya. Oh, oh, banyak kan genre romance. Tapi sih yang paling populer tuh yang Married Life sih, setauku ya. Iya, ini lagi hype banget merit merit life gitu. Oh, oh, Married Life. Oh, aku tuh kalau disuruh buat Married Life tuh sama sekali nggak bisa. Married Life, Metropop tuh nggak bisa tuh, sumpah nggak bisa. Aku suka bikin itu sih, cuma kadang aku juga nggak tahu itu bagus atau enggaknya. Tapi yang penting mencoba. Aku juga pengen mencoba kapan-kapan. Nanti aku mau ini dulu, makanya sekarang menggelar namanya membuat outline. Belum gua buat-buat nih. Membuat outline untuk sci-fi dan ciklit. Ciklit juga aku mau buat sih. Nanti aja deh. Setelah mutualan nanti ku DM sih kamu apa dan nanti apa muti buat